Kejuaraan Dunia Catur 2024 kembali berakhir remis. Banyak penonton kecewa. Ding Liren maupun Gukyas tidak begitu liar dan memainkan langkah-langkah yang luar biasa. Keduanya cenderung bermain berhati-hati. Di video kali ini kita akan membahas salah satu game terbaik dari Ding Liren ketika berhadapan dengan Ernesto Inarkiev di Piala Dunia Catur tahun 2015 yang diselenggarakan di Azerbaijan. Ding Liren yang ketika itu memegang buah putih memulai dengan C4, pembukaan Inggris, dibalas E6, setelah pengembangan kuda C3, D5, tantangan pertukaran pion. Ding Liren mendorong D4, membiarkan pion pukul pion, tetapi Ernesto Inarkiev lebih memilih untuk mengembangkan kuda ke petak F6. Dengan demikian, permainan ini telah bertransposisi menjadi pembukaan gambit menteri ditolak. Pertukaran pion pun terjadi, pion makan pion. Setelah itu, gajah mempining kuda. Ernesto Inarkiev mendorong C6 untuk memperkuat struktur pionnya. Ding Liren membalas dengan dorongan pion E3. Di posisi ini, Ernesto Inarkiev mengembangkan gajah ke petak E7, gajah D3, setelah kuda B ke petak D7, kuda G ke petak E2, lalu kuda H5, tantangan pertukaran gajah. Gajah makan gajah, menteri makan gajah. Setelah itu, menteri D2. Dengan demikian, Ding Liren punya dua pilihan. Rokade di sayap menteri atau rokade di sayap raja. Di posisi ini, Ernesto Inarkiev mengembangkan kuda ke petak B6. Setelah itu, F3. Kemudian G6. Selanjutnya, kedua pemain langsung rokade untuk mengamankan raja. Dari posisi ini, Ding Liren kemudian mengaktifkan benteng A ke petak E1, sebuah shadowing pada menteri. Gajah E6 menghubungkan kedua benteng dan juga menutup ancaman pada menteri. Ding Liren selanjutnya mendorong E4, berupaya untuk membongkar petak senter. Pion makan pion, pion makan pion. Dengan demikian, Ding Liren punya dua pion gantung di petak senter. Ernesto Inarkiev mengaktifkan benteng A, memberikan shadowing pada menteri Ding Liren. Di posisi ini, Ding Liren mendorong B3. Setelah itu, gajah G4 menyerang kuda, sekaligus membuka tekanan benteng pada pion D. Menteri menyingkir ke petak E3, dibalas F6. Setelah itu, A4. Ding Liren mulai menyerang di sayap menteri. Di posisi ini, Ernesto Inarkiev membawa menteri ke petak B4 untuk menekan pion. Gajah menjaga pion. Setelah itu, gajah makan kuda, kuda makan gajah. Dengan demikian, pion D tetap terlindungi. Setelah itu, Ernesto Inarkiev menarik mundur kudanya ke petak G7, bermanuver untuk mencari tempat yang lebih baik. Benteng diaktifkan ke petak D1, setelah itu, menteri mundur ke petak E7. Selanjutnya, Ding Liren mulai mencari potensi menyerang. Dia membawa menterinya ke petak C3. Dibalas dengan A6, membuat kuda hitam menjadi tidak terlindungi. Setelah itu, kuda F4. Di posisi ini, Ernesto Inarkiev memainkan langkah yang membuat keunggulan Ding Liren menjadi meningkat. Langkah itu adalah raja ke petak H8. Setelah itu, Ding Liren membawa menterinya ke petak H3. Ancaman selanjutnya adalah memukul pion dan mendapatkan menteri. Ernesto Inarkiev terpaksa membawa menterinya ke petak F7 untuk menjaga pion G6. Di posisi ini, Ding Liren mengangkat benteng ke petak D3. Sebuah langkah yang tidak tepat menurut engine. Ernesto Inarkiev kemudian menarik mundur kuda kembali ke petak C8, bermanuver ke tempat yang lebih baik nantinya. Ini langsung dibalas dengan B4, bersiap untuk memberikan tekanan pada menteri. Setelah itu, hitam mendorong G5 menyerang kuda. Di posisi ini,
Ding Liren tidak terburu-buru untuk melarikan kuda. Dia langsung menempatkan gajah di petak B3 untuk menyerang Menteri. Tentu saja, jika Menteri lari ke petak E7, maka akan ada langkah kuda masuk ke petak G6 yang mana hitam akan kehilangan Menteri. Olehnya itu, Menteri menyingkir ke petak E8. Hal ini sekaligus memberikan tekanan pada pion. Di posisi ini, Ding Liren tidak menyelamatkan kudanya maupun menyelamatkan pion. Dia memainkan langkah Menteri H6, memberikan pilihan kepada Inarkiev mengambil pion atau mengambil kuda. Kalau pion makan kuda, maka akan ada balasan benteng H3. Setelah misalnya Menteri makan pion dengan maksud untuk menjaga pion H, ini akan dibalas dengan benteng makan pion. Setelah Menteri melakukan skak, benteng kembali mengancam Menteri. Dan jika Menteri lari ke petak E4, akan dibalas dengan benteng H4. Ingat, Menteri tidak bisa meninggalkan penjagaan pada pion H7. Oleh karena itu, Menteri harus lari ke petak D3. Namun setelah gajah C4, kali ini Menteri benar-benar tidak punya harapan. Menteri akan kehilangan kesempatan untuk menjaga pion H7. Jika Menteri lari ke petak C2, maka gajah mundur ke petak A2. Kembali lagi sebuah ancaman untuk menyingkirkan Menteri. Langkah terbaik yang mungkin bisa dicoba adalah mengimbangkan kuda. Namun, setelah gajah B1, Menteri praktis telah kehilangan kesempatan untuk menjaga pion H7. Putih akan menang. Oleh karena itu, pada game sesungguhnya, Ernesto Inarkiev tidak gegabah untuk makan kuda. Dia memilih untuk mengambil pion, sekaligus memberikan ancaman pada benteng. Benteng menyingkir ke petak H3. Kali ini, Ding Liren melepaskan kembali kudanya. Jika pion makan kuda, maka benteng makan pion, kembali Menteri terancam. Setelah Menteri E1, benteng F1 kembali skak, dan kalaupun Menteri lari ke petak E4, hal yang sama akan terjadi. Menteri bisa menyingkir ke petak D3 namun gajah C4. Setelah Menteri kembali ke petak C2, gajah A2. Kembali ancaman yang sama yang telah kita lihat sebelumnya. Dan kali ini jika benteng ke petak D7, maka gajah B1. Menteri kehilangan penjagaan kembali pada pion H7. Oleh karena itu, Ernesto Inarkiev tidak makan kuda. Dia memilih untuk pengimbangan kuda ke petak E7. Dan Ding Liren merespon dengan mengorbankan gajahnya. Pengorbanan ini rupanya diterima oleh Inarkiev. Setelah itu, sebuah langkah yang sangat cantik dari Ding Liren. Kuda mundur ke petak D3. Dengan demikian, Menteri kehilangan akses untuk menjaga pion H7. Jika Menteri makan kuda, maka benteng akan memukulnya. Tentu saja, hitam akan kalah. Oleh karena itu, Ernesto Inarkiev melarikan rajanya ke petak G8. Namun, Menteri makan pion, skak. Setelah raja lari ke petak F7, kuda E5. Kembali skak terjadi dan Menteri kali ini tidak selamat. Raja coba lari ke petak E6 dan Menteri makan Menteri. Setelah itu, pion makan kuda, benteng skak. Raja mencoba menyingkir ke petak D7, namun benteng makan benteng. Setelah benteng makan benteng, pion makan pion. Secara material, putih betul-betul unggul. Ernesto Inarkiev belum juga menyerah. Dia menempatkan kudanya di petak E6, namun benteng diadu. Benteng lari ke petak E8, setelah itu Menteri H7. Sampai di posisi ini, Ernesto Inarkiev langsung menyerah. Apabila dia memainkan kuda F4 misalnya, maka ini akan dibalas dengan benteng D6, skak. Setelah raja lari ke petak C7, Menteri F7. Kuda dan benteng salah satunya tidak akan selamat. Atau jika hitam mencoba untuk mendorong G4, maka akan ada balasan benteng F7. Setelah misalnya kuda G5 forking pada Menteri dan juga benteng, akan ada balasan Menteri F5, skak.
Tentu saja, kuda tidak bisa makan menteri karena masih adanya pining dari benteng. Setelah kuda kembali menutup skak, menteri D3, dan setelah raja lari ke petak C8, menteri D6. Kedua kuda hitam terancam. Jika kuda lari ke petak D5, maka cukup dibalas dengan menteri D7. Setelah raja lari ke petak B8, menteri makan pion, dan skak mat pun terjadi. Sampai jumpa lagi pada video selanjutnya, dan mari kita berharap semoga Ding Liren dan Gukes bermain ngotot pada game selanjutnya. Salam Genus Unasimus.